nggak main petak umpet? Yuk main bareng Bapak Lili Tata. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk ke tema yang ke-6, subtema yang pertama, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subtema yang pertama, yaitu lingkungan rumahku. Kita akan belajar tentang aturan menjaga kebersihan rumah. Nah, rumah itu apa sih anak-anak? Rumah adalah tempat tinggal kita bersama dengan keluarga. Nah, jadi rumah itu tempat kita tinggal sama papa, sama mama, kakak, adik, kakek, nenek, ya, om, tante, dan sebagainya. Ya sayang ya. Nah, jadi rumah itu tempat tinggal ya sayang. Nah, rumah yang bersih ya, rumah yang sehat itu ada ciri-cirinya. Rumah yang sehat itu ciri-cirinya rumahnya bersih dan juga rapi. Nah, jadi ciri rumah sehat itu ada 2, bersih dan rapi. Ya anak-anak, berarti kalau rumah anak-anak kotor, rumah anak-anak berantakan, berarti rumahnya tidak sehat ya sayang ya. Nah, menjaga kebersihan di rumah itu tanggung jawab ya seluruh anggota keluarga dan kewajiban ya anak-anak ya. Jadi kita semua harus menjaga kebersihan di rumah. Siapapun ya tanpa terkecuali. Anak-anak semua, mama, papa, adik, kakak ya, semuanya wajib menjaga kebersihan di dalam rumah ya, di dalam rumah maupun di luar rumah ya sayang ya. Nah, kemudian ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Dan aturan tersebut harus dipatuhi ya. Kita sudah belajar bahwa kita harus mematuhi sebuah peraturan supaya kegiatannya berjalan lancar, berjalan dengan baik. Begitu juga dengan aturan menjaga kebersihan di rumah harus kita patuhi juga. Nah, ini adalah contoh aturan menjaga kebersihan di rumah. Ini adalah contohnya ya. Nah, yang pertama itu ada gambar membuang sampah ya. Membuang sampahnya pada tempat sampah ya. Jadi, kita harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Kemudian merapikan dan membersihkan tempat tidur. Nah, ya, siapa yang di sini setelah bangun tidur rajin merapikan dan membersihkan tempat tidur? Nah. Oke, good job buat anak-anak semua yang merapikan dan membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur ya. Itu adalah kebiasaan yang baik. Kemudian ini ada meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, jadi setiap anak-anak pulang sekolah, setiap pergi dari luar, sepatu atau sandal itu diletakkan di rak sepatu ya. Tempatnya di rak sepatu ya sayang ya, sesuai dengan gambarnya itu ya. Nah, jadi jangan setelah dari luar sepatunya atau sandalnya ditinggalkan di depan pintu. Nah, atau ditinggalkan di pinggir-pinggir pintu ya, tidak boleh ya, harus segera diletakkan di rak sepatu ya, supaya tidak berantakan. Oke. Nah, salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah menjaga kebersihan di rumah. Jika kita tidak mematuhi peraturan ya, tidak mematuhi aturan, rumah akan kotor. Nah, jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan di rumah, maka rumah kita akan kotor.
Nah, kalau rumah kotor itu biasanya menjadi sarang penyakit. Nyamuk suka di tempat yang kotor, yang berantakan, banyak debu, banyak sarang laba-laba, tidak pernah dibersihkan. Nah, maka akan membawa penyakit bagi anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Terus rumah yang kotor itu pasti membuat kita menjadi tidak nyaman ya, seperti kelas kita kalau kotor, banyak debu ya, kemudian pasti banyak sampah, banyak plastik sampah. Nah, itu akan menimbulkan sarang penyakit dan juga membuat kita menjadi tidak nyaman ya, karena kalau ada nyamuk di dalam kelas sama seperti di rumah ya, kalau ada nyamuk, ada binatang-binatang yang tidak diinginkan ya, ada kecoak dan sebagainya yang suka-suka tempat yang kotor, nah itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman, tidur pun menjadi tidak nyenyak ya kalau kita tidak nyaman. Nah, ini adalah contoh perilaku menjaga kebersihan di rumah. Nah, seperti tadi ya, merapikan tempat tidur, kemudian menyapu lantai, kemudian merapikan mainan. Nah, jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan di rumah. Nah, yang ini ya, ada gambarnya. Lantai rumah harus dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Ya, jadi lantai rumah itu harus disapu dan dipel ya sayang ya, supaya debu-debunya itu yang ada di lantai itu dibersihkan dengan disapu, kemudian dipel. Jadi lantai yang kotor ya, yang lengket, nah itu dipel supaya bersih ya. Kemudian semua pajangan di rumah dibersihkan menggunakan kemoceng. Ya, jadi bersihkannya itu dengan kemoceng atau dengan lap juga boleh ya. Jangan membersihkan pajangan rumah dengan sapu ya. Nanti roboh semua pajangannya. Nah, kemudian merapikan mainan setelah bermain. Jadi anak-anak setelah bermain jangan lupa mainannya dirapikan, dikembalikan kembali di kotak mainan ya supaya rapi. Kemudian kaca jendela harus dibersihkan ya, kaca jendela itu dibersihkan. Jadi kalau misalnya di rumah anak-anak kaca jendelanya kotor ya, bersihkan dengan lap ya, atau boleh juga dengan kemoceng ya, sama dengan membersihkan pajangan tadi ya sayang ya. Nah, anak-anak, kebersihan itu pangkal kesehatan. Jadi anak-anak kalau rumahnya bersih, pasti kita semua sehat ya sayang ya. Pasti kita semua sehat ya. Nah, kebersihan di rumah dapat menciptakan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, jika rumah kita bersih, kita terhindar dari penyakit. Nah, maka kita harus mematuhi aturan menjaga kebersihan di rumah supaya kita semua sehat ya, terhindar dari penyakit. Nah, materi kita cukup hari ini sampai di sini sayang ya. Tugas di rumah anak-anak mengerjakan dari buku Pupena 1C halaman 116 bagian PPKN KD 3.2 saja. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Langsung dikerjakan di buku Pupena ya. Baiklah, terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Selamat pagi.